Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak salih dan salihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bertemu kembali dengan Ustazah Rina. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi mengukur panjang benda. Materi kelas 2, tema 5, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengenal alat untuk mengukur panjang benda. Yang kedua, siswa dapat mengukur panjang benda. Nah, alat untuk mengukur panjang benda. Ada beberapa jenis alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Antara lain, ada penggaris atau mistar, kemudian ada meteran, ada jangka sorong, dan ada juga mikrometer sekrup. Yang pertama ada alat ukur bernama penggaris atau mistar. Nah, Ustazah yakin anak-anak di rumah sudah sering sekali menggunakan alat ukur ini. Penggaris atau mistar ini biasa digunakan untuk mengukur benda yang berukuran lebih kecil. Contohnya, penggaris digunakan untuk mengukur panjang buku, pensil, penghapus, tempat pensil, dan lain-lain. Benda yang ukurannya relatif lebih kecil. Nah, satuan panjang yang ada pada penggaris adalah cm. Cm ini dibaca sentimeter. Nah, kalau diperhatikan di dalam gambar penggaris itu, di atas angka 19 itu ada tulisan cm. Nah, artinya satuan dalam penggaris itu adalah sentimeter. Berikutnya ada meteran. Nah, di dalam gambar ini ada beberapa jenis meteran yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada meteran untuk mengukur panjang kain, ada meteran yang biasa digunakan Pak Tukang, dan ada juga meteran gulung ya, yang panjangnya sampai 50 meter. Meteran ini digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya lebih besar ataupun lebih panjang daripada benda yang diukur menggunakan penggaris tadi. Nah, contoh benda yang biasa diukur menggunakan meteran ada lemari, pintu, meja, papan tulis, jendela, dan bahkan kita juga bisa mengukur luas ataupun panjang tanah menggunakan meteran jenis ini. Nah, satuan panjang yang ada di dalam meteran yaitu ada cm atau sentimeter dan m atau meter. Berikutnya ada jangka sorong. Nah, ini adalah contoh gambar jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketebalan, kedalaman, dan diameter suatu benda. Di dalam gambar, jangka sorong sedang digunakan untuk mengukur diameter dari koin Rp200. Berikutnya ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini adalah alat untuk mengukur ketebalan suatu benda yang berukuran kecil atau mikro. Nah, jangka sorong dan mikrometer sekrup ini biasanya nanti akan ditemui oleh anak-anak saat belajar di kelas SMP, tingkat SMP maupun tingkat SMA. Berikutnya kita akan belajar mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Ustazah mempunyai gambar pensil di sini.
Nah, pensil ini akan kita ukur berapa ya kira-kira panjangnya dengan menggunakan penggaris. Nah, caranya untuk mengukur pensil menggunakan penggaris adalah dengan meletakkan angka 0 di salah satu ujung pensil. Nah, di sini Ustazah beri tanda garis biru. Nah, angka 0-nya diletakkan di salah satu ujungnya. Kemudian, kita lihat di ujung yang satunya lagi. Ujung yang satunya lagi menunjuk ke angka berapa? Kita lihat di garis biru. Nah, ujung yang satunya menunjuk angka 8. Nah, artinya panjang pensil ini adalah 8 cm atau 8 cm. Nah, gampang kan? Baik, berikutnya ada penghapus. Akan kita ukur berapa ya panjang gambar penghapus ini dengan menggunakan penggaris. Kita lihat caranya sama. Kita letakkan angka 0 di salah satu ujung penghapus. Biar lebih jelas, Ustazah beri tanda garis biru. Angka 0 di salah satu ujung penghapus. Berikutnya, kita lihat ujung yang satunya. Ujung yang satunya menunjukkan angka berapa? Nah, biar lebih jelas, Ustazah beri garis lagi. Nah, ujung yang satunya menunjukkan angka 5. Artinya, panjang penghapus ini adalah 5 cm. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Untuk mengukur benda menggunakan penggaris ini? Oke, nanti silakan anak-anak mencoba di rumah ya. Materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.